September. Biasanya kita berkata September itu ceria, tetapi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga, tetap berdoa dan berjaga-jaga, karena daging kita lemah walaupun roh kita penurut. Maka kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga, kita tetap berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Walaupun kita sudah beribadah kembali, tetapi mari kita tetap menjaga prokes kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Mahanaim News dengan saya Michael dan saya Lisa akan menyampaikan beberapa kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi. Ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11 siang. Dan jangan lupa adik-adik, setiap hari Kamis ada kelas doa yang dimulai jam 6 sampai jam 7 malam. Dan selain itu ada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Khusus Selasa ini, tanggal 7 September 2021, ada ibadah White Dove yang dimulai pukul 10 pagi. Dan buat kalian yang masih muda, kalian bisa mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Semua kegiatan ibadah di gereja kami dapat saudara ikuti melalui YouTube channel kami, GAB Mahanaim SDA. Ibadah KPK gabungan akan diadakan hari Selasa tanggal 7 September 2021 jam 7 malam melalui Zoom. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan, dan bagi saudara yang belum tergabung dalam KPK, saudara dapat menghubungi Bapak Swito. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, Anda bisa mengikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian Mahanaim News minggu ini. Selamat beribadah. Tetap sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Saudara yang di rumah juga bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Sebab Tuhan yang menyertai adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hatimu, ambil waktu untuk kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sebab sampai saat ini Tuhan masih memegang kami. Engkau masih menyertai kami Tuhan. Biarlah hari-hari kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan Tuhan hati kami, waktu kami Tuhan kepadamu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menyertai ibadah malam hari ini. Tuhan Kau melawat kami semuanya. Tuhan Kau menguduskan kami semuanya, menyucikan kami semuanya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segalanya bagiku, ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekali lagi, Yesus Kau segalanya bagiku. Amin. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Amin. Tak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembah-Mu, angkat cara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembah-Mu, angkat suara memuji-Mu. Mari katakan sekali lagi, Yesus Kau segalanya bagiku. Yesus Kau segalanya bagiku. Amin. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekali lagi, Yesus Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu.
wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup
segala keadaan, dalam segala situasi yang ada. Engkau tetap baik. Tidak ada yang berubah daripada kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami buka hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau berkata-kata secara pribadi bagi setiap kami. Kami rindukan Engkau, Tuhan, menjamah hati kami. Allah Roh Kudus, kami sungguh-sungguh perlu akan Engkau. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu, Tuhan, memerdekakan setiap kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Ada damai sejahtera dari Tuhan buat setiap kita. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Saya rindu kita belajar bersama-sama. Bukan hanya Bapak dan Ibu yang ada di hadapan saya, tapi saya juga belajar pada malam hari ini. Kita akan baca akan firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 32 ayatnya yang ke-7. Yang ke-7 kita buka terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, judul perikopnya adalah Yakub takut bertemu dengan Esau. Bapak dan Ibu, pada ayat yang ke-7 akan saya bacakan. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka baginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Bapak dan Ibu, setelah Yakub melarikan diri daripada rumah bapak dan ibunya, meninggalkan Esau kakaknya karena dia telah menipu ayahnya pada waktu ayahnya meminta supaya Esau membuatkan masakan yang enak ya saudara ya. Dia menipu. Akhirnya Yakub ini memasakkan ayahnya dengan makanan yang enak. Lalu saudara, pada waktu Esau datang dan mempersembahkan makanan untuk ayahnya, ayahnya hanya bisa bilang, Ishak hanya bisa bilang, loh, aku telah memberkati. Ya, telah memberkati. Berarti Yakub yang diberkati. Sampai Esau ini menangis, meraung-raung. Bapak, tidak ada lagikah berkat daripada Bapak? Tapi kata Bapak Ishak bilang, ya, kamu akan menjadi hamba daripada adikmu. Ya, dan bla 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 ya saudara, ada di kitab Kejadian sebelumnya. Nah saudara, pada waktu ini Esau begitu benci kepada Yakub. Ya, karena apa? Itu namanya Yakub. Dia memang benar-benar seorang penipu ya. Jadi kakaknya ini begitu marah kepada adiknya. Nah, sampai pada waktu Yakub melarikan diri dan dia akhirnya bekerja di rumahnya Laban. Akhirnya dia menikahi Lea. Sebenarnya dia begitu mencintai Rahel, tapi karena Lea ini adalah kakak yang tertua, harus dinikahkan dulu kata Bapak Laban. Akhirnya ya sudah, dia bekerja lagi. Ya, 7 tahun kemudian dia baru memperoleh Rahel. Sampai pada akhirnya dia memiliki anak sampai 11 orang, Bapak dan Ibu. Allah berfirman kepada Yakub, kamu harus kembali lagi. Nah, disinilah dimana Yakub merasakan satu ketakutan ya. Dia merasa begitu gentar untuk menghadapi kakaknya. Bagaimana dia bertemu dengan kakaknya? Karena dia tahu kesalahannya. Dulu dia telah menipu kakaknya. 2 kali telah ditipu kakaknya. Dan di sini dikatakan bahwa ayatnya yang ke-9 dikatakan, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan,
yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat 10, sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara, pada waktu Yakub melarikan diri dari kakaknya, menyeberangi sungai Yordan, dia hanya membawa tongkat. Tapi hari ini dia akan pulang lagi kembali kepada sanak saudaranya. Janji Allah digenapi dalam kehidupan Yakub. Dia diberkati berlimpah-limpah dan menjadi 2 pasukan. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut, dan karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Saudara, ini yang dilakukan Yakub. Pada saat Yakub begitu merasa ketakutan, dia datang kepada Allah. Dia ingatkan kepada Allah. Dan saudara, di sini satu perikop ke depannya lagi dikatakan pergumulan Yakub dengan Allah. Saudara, mungkin banyak hal yang kita lakukan. Ya, kalau Yakub ini dulu dia menipu kakaknya, akhirnya dia pun menuai hal yang sama. Saudara, di dalam kehidupan Bapak dan Ibu dan saya, setiap kita umat manusia, kita perlu mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, hukum tabur tuai itu pasti ada. Memang Allah kita adalah Allah yang mengampuni, Allah yang memberkati. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini akan kita petik hasilnya hari-hari yang ke depan. Engkau Bapak dan Ibu, pada saat engkau menabur sesuatu yang baik kepada anak-anakmu, engkau akan mengharapkan anak-anak tumbuh seperti apa? Taburlah hari ini yang baik, dan engkau akan menuainya 10 tahun ke depan. Anak-anak muda, engkau hari-hari ini mungkin sedang mencari pasangan hidup. Seperti apa yang kau harapkan? Apa yang kau tabur? Apakah engkau memiliki pasangan? Dalam pacaran engkau memiliki kekudusan di dalam berpacaran. Apa yang kau lakukan? Segala sesuatu ada upah yang menantinya. Nah, saudara, pada saat di sini pergumulan Yakub dengan Allah. Pada ayatnya yang ke-24 saya akan bacakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub, ya, jadi maksudnya Yakub berkata, ini saya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, mungkin Bapak dan Ibu kita sudah sering membaca firman Tuhan ini, tapi ketika saya kembali diingatkan akan firman Tuhan ini, sesuatu yang luar biasa. Bapak dan Ibu, mungkin pergumulan Bapak dan Ibu, pergumulan kita berbeda dengan Yakub. Kalau yang Yakub yang rasakan, hari-hari dia akan kembali lagi ke negerinya, dia merasakan bahwa dia ini takut kepada kakaknya. Apalagi pada saat dia mendengar bahwa kakaknya datang dengan 400 orang pasukan. Hatinya begitu gentar, dia begitu takut. Harus dia bagi 2 pasukan. Jadi setiap pasukannya datang, dia bilang, ini kami dari hambamu Yakub.
Ya, sampai anak-anaknya, sampai istrinya. Semuanya dia berkata bahwa aku ini hambamu. Yakub begitu merendahkan diri. Sebelum dia merendahkan diri ini, dia mengalami satu pergumulan dengan Allah. Bapak dan Ibu, adakah di antara kita yang tidak bergumul hari-hari ini? Aduh, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Ya, setiap kita mengalami apa yang namanya pergumulan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kau pergumulkan setiap malam. Ibu, mungkin engkau menangis buat anakmu yang tidak berubah-berubah. Gimana anakku ini bisa berubah? Mungkin ibu engkau menangis untuk suamimu yang tidak pernah kembali. Atau seorang anak yang menangisi, kenapa papaku ini nggak berubah-berubah? Mungkin banyak hal yang engkau pergumulkan. Dan mungkin hanya Allah yang tahu. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita belajar daripada kisah Yakub ini. Jangan berhenti. Jangan berhenti sampai Tuhan memberkati engkau. Jangan berhenti sampai engkau mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Jangan berhenti sampai engkau mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Hari-hari ini Bapak dan Ibu, kita bukanlah orang yang menyerah kalah atau kita mengangkat bendera putih terhadap setiap lawan-lawan kita, setiap pergumulan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Seperti Yakub, tinggallah Yakub seorang diri. Pada saat keluarganya diseberangkan, anak domba, onta, semua diseberangkan. Tinggallah Yakub seorang diri. Bapak dan Ibu, punyakah engkau waktu berdiam diri, seorang diri bersama dengan Tuhan? Banyak sekali kita tidak berani menghadapi persoalan. Bahkan kita memilih untuk lari dari persoalan. Atau anak-anak muda sekarang, wis gak usah dipikirin mah. Ya, banyak anak-anak bilang, emang gua pikirin sekarang. Banyak yang seperti itu, lari daripada segala persoalan. Apakah persoalan itu bisa selesai sendiri? Ya saudara, banyak kita bilang masalah itu gak diundang, dia datang sendiri. Tapi mari kita belajar, berani menghadapinya. Kita belajar untuk berani melawannya, menyelesaikannya dengan baik. Mungkin merasa sesuatu yang berat. Pada waktu Yakub lari daripada Esau, dia tidak memiliki keberanian menghadapi kakaknya. Dan mungkin dari pihak keluarganya, dan mungkin dari ibu Ribka ini yang berperan banyak dan berkata, pergilah, lari ke rumah saudaraku. Akhirnya Yakub memilih untuk lari. Tapi panggilan Tuhan itu tetap kembali. Akhirnya Yakub harus menghadapinya. Setelah dia banyak belajar, Bapak dan Ibu, tidak ada yang instan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mau bilang ya, kadang saya berpikir gini Bapak dan Ibu, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus mengalami proses ya? Dari bayi, bertumbuh 1, 2, bahkan cerita dalam firman Tuhan waktu dia 12 tahun di dalam bait suci. Sampai dia berusia 33 tahun. Baru dia melakukan segala bagiannya. Kenapa? Karena memang harus dilakukan Bapak Ibu. Kalau engkau ada dalam posisimu pada hari ini, memang engkau harus lakukan bagianmu. Memang engkau harus ada di dalam posisi seperti ini, lakukan bagianmu. Mari Bapak dan Ibu, kalau misalnya tadi kita baca pada saat Yakub ini begitu bergumul melawan Allah, mungkin juga dibilang malaikat Allah, yaitu Allah sendiri. Dia tidak tinggal diam, tapi dia benar-benar bergumul, dia berjuang. Hari-hari ini Bapak dan Ibu, proses yang hidup yang kita lalui, keputusanmu hari ini menentukan. Apa yang kau putuskan? Apakah engkau tetap mau menjadi orang yang seperti ini saja? Atau engkau memiliki satu iman yang tinggi bersama dengan Tuhan? Tuhan, aku mau menikmati prosesnya bersama dengan engkau. Aku tahu aku gak bisa, sama seperti Yakub ini. Padahal dia juga punya begitu banyak pasukan, punya begitu banyak budak, tapi ada kegentaran. Tapi pada saat dia bergumul, dia tahu, dia mengakui kesalahannya, dia dapat merendahkan hatinya, aku ini telah salah.
Sehingga pada waktu dia bertemu dengan Esau kakaknya, Bapak dan Ibu, dia bisa sujud menyembah 7 kali kepada Esau. Dan dia juga tidak menyangka. Coba ya Bapak dan Ibu kita baca. Di Kejadian 33 ayatnya yang ketiga, saya bacakan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Wow, saudara, ini ada rekonsiliasi yang begitu indah, di mana adiknya merendahkan diri dan tahu kesalahannya, dan abangnya ini Esau juga dipulihkan. Dia bisa memeluk adiknya. Saudara, cerita-cerita dalam firman Tuhan ini begitu indah, mengajarkan kita banyak. Inilah proses kehidupan yang harus dihadapi oleh Yakub. Bukan hanya pada masa-masa sulit yang harus dia lalui, dia waktu bekerja di Laban selama bertahun-tahun untuk mendapatkan anak-anak Laban, Lea dan Rahel. Bahkan mendapatkan kambing, domba, unta-unta, budak laki-laki dan perempuan yang begitu banyak jumlahnya. Tapi ada satu hal yang masih ganjal di dalam hatinya. Perdamaian dengan kakaknya Esau. Akhirnya di sini Tuhan pulihkan. Saudara, untuk menjadi orang yang menang dalam pergumulanmu, kita tidak perlu untuk mengalahkan orang lain. Coba, kesombongan apa yang ada pada diri kita, keegoisan apa yang ada pada setiap kita, yang kita sendiri yang tahu. Rasanya ini yang harus kita taklukkan terlebih dahulu. Pada saat engkau beres dengan hatimu, engkau beres dengan dirimu, Tuhan sanggupkan mengubah segala keadaan menjadi baik. Amin. Amin Bapak dan Ibu. Jadi dalam segala perkara Tuhan itu punya rencana. Sama seperti ada satu lagu yang berkata, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu, dalam segala rencana, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita secara pribadi. Mungkin berbeda-beda dengan setiap kita. Mungkin Bapak dan Ibu berkata, kok enak ya orang itu seperti ini, kok enak ya dia begini, kok dia begini, dia begitu. Setiap kita punya bagian kita. Saudara, apa yang kau putuskan pada hari ini? Apa yang hendak kau lakukan pada hari ini? Apakah di dalam pergumulanmu engkau akan berjuang dan memenangkannya? Yes, katakan saudara. Ayo, bersemangat Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Katakan, aku pasti bisa. Pada saat aku datang mencari wajah Allah. Saudara, keputusanmu hari ini menentukan hidupmu untuk besok hari. Dalam pergumulanmu, dalam kesesakanmu, dalam kesulitan yang kau hadapi, apa yang harus kau lakukan? Saudara, mungkin seringkali kita bilang, ya jawabannya klise Bu, paling kalau datang kepada Bu Evi, berdoa. Ya Bapak dan Ibu ya. Tapi gimana caranya berdoa yang dijawab sama Tuhan? Gimana Tuhan supaya saya ini bisa mendapatkan jawaban? Saudara, kadang jawaban itu datangnya nggak langsung instan. Tapi Tuhan itu punya satu proses hidup bersama dengan kita. Dia hendak menjadikan engkau begitu indah. Bapak dan Ibu, seringkali dalam kehidupan kita, kita harus digesek-gesek ya saudara ya. Gak usah jauh-jauh dengan orang terdekat kita.
saya dengan suami. Ya Bapak dan Ibu, kadang saya juga harus belajar. Iya Pak, ini, iya Pak. Harus belajar untuk berkata, iya, nurut. Ya, ataupun kadang suami saya juga harus berkata, sing sabar Ma, jangan kayak gitu Ma. Semua Bapak dan Ibu, inilah gunanya saudara. Inilah gunanya saudara memiliki suami atau memiliki istri, memiliki anak-anak. Kita semua berproses supaya apa Bapak dan Ibu? Saya dan saudara menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, pada saat hari-hari kita bergumul, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau tadi jawabannya berdoa. Iya, benar berdoa. Tapi bagaimana kita bisa berdoa? Ya, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Pada saat Allah membuat sendi pangkal paha Yakub terplecok, cacat pada kakinya, itu mengingatkan dia bahwa bukan dengan kekuatan dia bisa berdamai dengan Esau. Bukan dengan kekuatannya dia dapat memperoleh segala harta benda, anak-anak maupun dengan istri-istrinya. Bukan dengan kekuatan dia. Tapi Allah memiliki satu supaya Yakub ini datang mencari Tuhan. Yakub ini memiliki satu keadaan yang aktif. Bapak dan Ibu, kita jangan menjadi orang yang pasif. Terima aja deh nasibnya seperti ini. Ya, mau begini mau dikatakan apa lagi. Bukan seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi ada satu roh di dalam hatimu, satu hati yang begitu aktif kepada Allah. Mari kita buka firman Tuhan. Mari di dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-6. Bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, kebanyakan daripada manusia pada saat dia memiliki masalah, dua hal. Dia semakin bersungguh-sungguh cari Tuhan atau dia meninggalkan Tuhan. Merasa Tuhan tidak menolong dia. Mari kita coret yang hal itu saudara. Bahwa Tuhan tidak menolong kita. Kita coret hal itu. Karena Allah kita adalah Allah yang menolong. Dia mau menolong Bapak dan Ibu. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan permohonan kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak dan Ibu, untuk memiliki lapar dan haus, ini syaratnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak lapar dan haus, pada saat ini setelah pulang ini diajak makan, pasti Bapak dan Ibu akan berkata, maaf, saya kenyang, saya nggak bisa makan. Tapi pada saat Bapak rindu, Bapak ini lapar, Ibu haus, belum sampai rumah pasti berhenti dulu di andokan bakso ya, atau nasi bebek nih, berhenti dulu soalnya lapar mah, atau beli minum dulu masuk ke supermarket yang di pinggir jalan. Karena kondisinya lapar dan haus, jadi membutuhkan sesuatu. Saudara, pada saat engkau lapar dan haus akan kebenaran, kata firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Nah saudara, pada saat engkau lapar, maka apa yang kau cari? Karena ini adalah tentang kebenaran. Tentang kebenaran, yaitu tentang firman Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kitab Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah. Ya, pada saat engkau lapar dan haus, maka engkau akan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu, tidak mungkin kita akan mencari kalau engkau tidak lapar dan haus. Engkau tidak membutuhkannya, maka engkau tidak akan mencarinya. Tapi kalau engkau tahu di dalam hatimu, aku ini perlu Tuhan, aku ini perlu tahu kebenaran, maka kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kata firman Tuhan di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Mari saudara, saya rindu kita baca bersama-sama
Matius 7 ayat 7 sampai 8. Nah, baca sama-sama ya Bapak dan Ibu, juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Bapak dan Ibu, adakah firman Tuhan yang mengatakan dia tidak menjawab? Tidak ada. Pada saat orang itu lapar dan haus akan Tuhan, dia akan mencari. Bahkan kata firman Tuhan, mintalah. Ini adalah kalimat kerja Bapak dan Ibu. Sesuatu yang aktif yang harus dimulai dari diri kita. Kalau engkau tidak mencari, bagaimana engkau mendapat? Kalau engkau tidak meminta, bagaimana engkau dapat diberi? Kalau engkau tidak mengetuk, bagaimana pintu itu dibukakan? Tapi firman Tuhan begitu luar biasa buat saya dan saudara. Ya dan amin. Dia katakan bahwa pada setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan. Luar biasa Bapak dan Ibu. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tidak ada Bapak, tidak ada Ibu, pasti. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ini adalah perikop dalam kitab Perjanjian Baru, hal pengabulan doa. Saya suka sekali ayat firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memiliki Bapa yang baik. Apa yang kurang? Ayo, aktifkan hatimu. Aktifkan rohmu dalam pergumulan hidupmu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari bergumul. Kalau engkau setiap malam datang kepada Allah bergumul, apa yang menjadi kesusahan hatimu, sampaikan kepada Allah. Biarlah Allah saja yang tahu. Sampaikan isi hatimu kepada Allah. Dan nantikan Allah menjawab doa-doamu. Karena janjinya ya dan amin. Saudara, minta kekuatan dari Roh Kudus. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Hari-hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak dan Ibu. Kita perlu Dia menolong kita. Hari-hari ini apa yang kau andalkan? Kepandaianmu? Hartamu? Koneksimu, tubuhmu yang sehat. Tidak ada yang dapat kita andalkan Bapak dan Ibu. Bahkan seorang olahragawan sekalipun yang dia berkata, saya kecewa sama diri saya sendiri. Kok bisa saya kena COVID? Saya ini sehat loh, olahraga itu seminggu hampir setiap hari. Makan makanan sehat. Saya juga memiliki banyak uang, tapi kok bisa saya sakit? Saudara, siapa yang dapat menjamin? Kalau kita tidak berpegangan kepada Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Mari saudara. Ketika hatimu tawar ataupun kau merasa saya biasa-biasa saja, Tuhan tidak menjadi prioritas yang utama dalam hidup saya. Coba diubah hari ini. Katakan, Tuhan, taruh dalam hatiku ini rasa lapar dan haus akan Engkau, supaya hatiku ini mencari Engkau,
Supaya aku boleh bangun pada waktu malam dan aku boleh berdoa kepada Tuhan. Taruh, kita minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memegang tangan kita setiap hari. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, pekerjaan kita, ataupun suami kita, anak-anak kita, tidak Bapak dan Ibu. Tapi hari-hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Aktifkan rohmu hari-hari ini. Mari bergumul dan jadilah pemenang. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Sebentar ya. Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu, tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku,
hari ini sebelum kita menutup ibadah, mari kita satukan hati, kita mau mendukung doa bagi Bapak, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan doa. Malam hari ini, mari kita satukan hati, mari kita rendahkan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh terus di dalam pergumulan kami hari ini. Kami tetap ada bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Setiap hari kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Tuhan, malam hari ini kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi saudara kami Tuhan, Dr. Handi yang saat ini sedang dalam masa pemulihan yang berada di Rumah Sakit RKZ Surabaya. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau Allah yang sudah menyembuhkan, Engkau pasti akan memulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jadilah sembuh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua dokter yang menangani, semua suster yang menangani, obat-obatan yang diminum, obat-obatan yang disuntikan, semuanya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga jadi baik Tuhan, jadi pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua keluarga yang sedang bergumul tentang kesehatan dari Dr. Handi ini, boleh Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kedamaian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, Engkau menghampiri malam ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah dan menyembuhkannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga kakak daripada Ibu Heti. Kami berdoa buat Bapak Hari Sunda Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini kalau ada sakit bagian paru-paru Tuhan. Kalau saat ini Bapak Hari Sunda, kami bersama-sama bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Allah Roh Kudus, hampiri malam ini, Engkau menjamah Tuhan, Engkau menyembuhkan, memulihkan saat ini juga Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, pada saat kami memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau ada bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau berdaulat, Engkau hadir Tuhan, dan Engkau bersemayam di atas pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat malam hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara, Engkau saat ini yang mendengar, Engkau saat ini yang beribadah, saat ini mengikuti ibadah ini, mungkin keadaanmu sedang sakit. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan arahkan dan tumpangkan tanganmu atas bagian yang sakit. Saat itu juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, oleh kuasa nama Yesus, darah Yesus, Engkau juga saat ini terimalah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau Allah yang hidup, Engkau mendengar doa kami, Engkau melihat pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan, kami yakin ya Tuhan, saat ini Engkau membuat terobosan-terobosan dalam pekerjaan kami, Engkau membuat terobosan-terobosan dalam keuangan kami,
Engkau menyembuhkan rumah tangga kami. Kalau saat ini ada keluarga-keluarga yang terhilang, saat ini Tuhan, Engkau mengembalikan suami, Engkau mengembalikan istri, Engkau mengembalikan anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi pemulihan keluarga. Dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami yakin Tuhan, kalau ada yang mendengar, mungkin saudara-saudara, Engkau saat ini sedang sakit COVID. Saat ini juga dalam nama Yesus Kristus, segala virus COVID dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Engkau jadi sembuh dan dipulih dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami yakin Tuhan, kami tidak akan sia-sia berdoa. Kami tidak akan Tuhan kami akan terus bergumul Tuhan. Kami akan terus memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, mereka yang juga mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing Tuhan. Kedua tangan kami Tuhan Yesus, menengadahkan kepala kami Tuhan. Bukankah pertolongan kami daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus setiap hari yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami stamina tubuh yang baik, memberikan kami hikmat, menjauhkan kami dari segala penipuan, menjauhkan kami dari segala rencana-rencana jahat. Saat ini juga Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya menerima berkat Tuhan, berkat bangsa-bangsa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bisa masukkan ke